Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan mereview sebuah jurnal dengan judul Perencanaan dan Implementasi Sistem Location Transfer Barang Otomatis Berbasis Internet of Things atau disingkat dengan IoT menggunakan ESP32 dan RFID. Baik, kita lanjut. Perkenalkan, nama saya Faisal Nurrohim, NPM saya 2023, 10, 21, 51, dan 35. Saya di kelas TD 54. Baik, kita lanjut ke pendahuluan. Pada pendahuluan, warehouse produksi memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran aktivitas operasional, khususnya dalam pengelolaan dan pengendalian perpindahan barang. Namun, pada praktiknya masih banyak warehouse yang menerapkan metode pencatatan manual dalam proses location transfer. Metode tersebut dinilai kurang efisien karena membutuhkan waktu yang relatif lama dan berpotensi menimbulkan kesalahan pencatatan yang berdampak pada tidak kesesuaian data lokasi barang. Jadi, seiring dengan perkembangan teknologi digital, penerapan Internet of Things atau disebut dengan IoT menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan efektivitas sistem warehouse. IoT juga memungkinkan perangkat elektronik untuk saling berhubung dan bertukar data secara otomatis tanpa keterlibatan manusia secara langsung. Dengan pemanfaatan teknologi, proses pencatatan dan pemantauan perpindahan barang dapat dilakukan secara real time dan terintegrasi. Jadi, penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan yang sering terjadi di warehouse produksi, yaitu pencatatan perpindahan lokasi barang yang masih dilakukan secara manual. Cara tersebut dinilai kurang efektif karena membutuhkan waktu yang lama dan memiliki risiko kesalahan pencatatan yang cukup tinggi. Akibat data lokasi barang yang sering tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan, sehingga dapat menghambat proses operasional dan pengambilan keputusan. Kita lanjut ke literatur review. Pada literatur review itu kita terdapat 10 jurnal internasional yang pertama itu dari Amelia yang membahas tentang sistem manajemen inventaris gudang berbasis IoT dan RFID dengan metodologi perencanaan sistem, implementasi, prototipe, dan pengujian fungsional. Jadi dari Amelia, sistem RFID berbasis IoT mampu mencatat data inventaris secara otomatis dan meningkatkan akurasi pencatatan dibandingkan metode manual. Dan yang kedua itu ada Pramudia, simulator RFID untuk optimalisasi inventaris barang, perencanaan alat, dan pengujian eksperimental, yaitu untuk simulator RFID menunjukkan proses identifikasi barang yang lebih cepat dan akurat, sehingga efektif digunakan untuk simulasi sistem gudang. Dan ada Nurhalisa dan Hidayat, Wijaya, Maulana, dan pokoknya ada banyak, ada 10. Dari 10 itu, mereka berpendapat kajian terhadap berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pengelolaan perpindahan lokasi barang di warehouse produksi masih banyak dilakukan secara manual, sehingga sering menimbulkan ketidaksesuaian data, keterlambatan identifikasi barang, dan proses pencatatan data inventaris. Meskipun demikian, penerapan sistem location transfer berbasis IoT yang disesuaikan dengan kondisi operasional warehouse produksi masih membutuhkan pengembangan lebih lanjut agar sistem yang diterapkan benar-benar efektif, mudah digunakan, dan dapat diintegrasi dengan perangkat keras serta perangkat lunak yang tersedia. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sebuah sistem location transfer berbasis Internet of Things atau biasa disebut IoT yang diterapkan pada lingkungan warehouse produksi dengan memanfaatkan teknologi RFID sebagai sarana identifikasi barang dan ESP32 sebagai unit pengendali utama. Sistem ini dirancang untuk mampu mencatat setiap proses perpindahan lokasi barang secara otomatis sehingga peran input manual dari operator dapat diminimalkan. Dengan demikian, diharapkan proses pencatatan lokasi barang menjadi lebih efisien, konsisten, dan terhindar dari kesalahan. Dan dari literatur review tersebut, yaitu tujuan utama dari penelitian ini adalah merancang dan mengimplementasikan sistem location transfer barang otomatis
berbasis Internet of Things atau biasa disebut IoT. Sistem ini dirancang untuk membantu proses pencatatan perpindahan barang agar dapat dilakukan secara otomatis, akurat, dan real time dengan memanfaatkan teknologi RFID sebagai identifikasi barang dan ESP32 sebagai pengendali utama sistem. Baik, sekarang kita lanjut dengan metodologi. Di metodologi ini terdapat beberapa gambar. Yaitu yang pertama input, proses, dan output. Input itu ada RFID card data, yaitu UID dan RFID. Sistem Intelligation ESP32 dan RFID scan. Prosesnya itu dari scan RFID card, lalu update location status atau location tujuan, dan display info show UID no location on OLED. Jadi dari proses tersebut, apabila kita menaruh barang pada tujuan yang akan dituju, yaitu menggunakan RFID pada kartu, dan kartu diproses untuk ke lokasi tujuan, dan lokasi tujuan bakal berbunyi dan tampil di OLED display, yaitu tujuan telah ditentukan. Dan outputnya successful transfer, real time tracking update, yaitu kita menggunakan komponen ESP32, RFID modul, OLED display, jumper kabel, dan buzzer. Dari gambar tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian terapan dengan pendekatan studi kasus. Sistem dirancang, dibuat, dan diuji secara langsung di lingkungan warehouse produksi. Proses penelitian meliputi perancangan sistem IoT, integrasi perancangan seperti ESP32, RFID, serta pengembangan perangkat lunak menggunakan Arduino untuk mengatur alur kerja sistem. Jadi alurnya itu sistem bekerja dengan cara membaca kartu RFID yang ditempelkan pada barang. Ketika kartu dipindai, RFID reader akan membaca UID barang dan mengirimkan data tersebut ke ESP32. Selanjutnya, ESP32 memproses data untuk memperbarui lokasi barang dan menampilkan informasi tersebut pada layar OLED. Sebagai tanda keberhasilan, sistem memberikan notifikasi berupa nyala LED dan bunyi buzzer. Sini ada penjelasannya dari gambar tersebut. Di sini juga ada penjelasannya. Kita lanjut saja ke discussion dan result hasil. Berdasarkan hasil implementasi dan pengujian sistem location transfer berbasis Internet of Things, sistem mampu mengendalikan dan mencatat perpindahan lokasi barang secara otomatis menggunakan teknologi RFID. Setiap tag RFID yang terpasang pada barang berhasil dibaca dengan baik oleh sistem, sehingga identifikasi barang dapat dilakukan secara cepat dan akurat. ESP32 sebagai pengendali utama, sistem mampu mengelola data pembacaan RFID dan menampilkan informasi perpindahan lokasi barang melalui layar OLED display secara real time. Selain itu, indikator LED dan buzzer berfungsi dengan baik. Dalam memahami status proses transfer dengan lebih jelas dan efisien. Meskipun demikian, sistem yang dikembangkan masih memiliki beberapa keterbatasan, terutama karena belum terintegrasi dengan database terpusat atau sistem manajemen gudang yang lebih kompleks. Baik, kita lanjut ke pembahasan. Pembahasan dari jurnal tersebut yaitu hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa penerapan teknologi RFID pada sistem location transfer memberikan peningkatan dan signifikan terhadap akurasi dan kecepatan pencatatan perpindahan barang di warehouse produksi. Dengan adanya identitas unik dan pada setiap barang, setiap mampu meminimalkan kesalahan pencatatan yang umumnya terjadi pada proses manual. Penggunaan ESP32 sebagai pusat kendali sistem dinilai tepat karena mampu mendukung pemrosesan data secara stabil serta mudah dikembangkan sesuai kebutuhan operasional. Tampilan informasi melalui OLED dan adanya indikator visual serta audio pembantu operator.
Baik, dari pembahasan tersebut berdasarkan hasil pengujian, ini dulu di hasil, yaitu kita lanjut dengan hasil pengujian fungsional sistem. Yang pertama itu ada ISP32 ya, dengan komponen ISP32 dan hasil pembacaan berhasil dan tampilan OLED berhasil memproses data dan mengirim sinyal ke semua output. Kesesuaian lokasi yaitu sesuai dan keterangan controller utama bekerja optimal menjalankan semua logika sistem. Yaitu dengan yang kedua ada komponen RFID readers RC522 dan kartu RFID. Yaitu hasil pembacaannya berhasil dan tampilan OLED-nya mampu membaca UID dan kartu RFID. Kesesuaian lokasinya sesuai dan keterangan identifikasi barang UID cepat, stabil, dan akurat. Yang ketiga itu OLED display 0,912C yaitu berhasil dan pada lampu OLED display-nya muncul menampilkan UID, konfirmasi transfer berhasil dan lokasi baru atau lokasi tujuan yang akan ditertuju pada barang tersebut. Yaitu sesuai dan informasi yang ditampilkan jelas, tidak terjadi glitch atau kesalahan penulisan. Dan adapun komponen LED merah yaitu menandakan berhasil dan menyala sebelum pindai sesuai arah kawal. Jadi pada scan tersebut pas muncul LED merah yaitu dari sesuai arah kawal, LED menyala menandakan barang berada di arah kawal sebelumnya dipindai. Dan muncul berwarna hijau yaitu berhasil, menyala setelah pindah berhasil yaitu sesuai arah tujuan. Berarti dari LED merah langsung muncul rak hijau, LED hijau yaitu ke arah tujuan. LED menyala menandakan barang telah dipindai ke arah tujuan setelah proses transfer berhasil. Dan buzzer aktif berhasil dan berbunyi sesuai memberikan notifikasi audio bahwa proses location transfer berhasil. Dan adapun LED kuning yaitu berkedip sesaat setelah berhasil sesuai verifikasi berhasil. Berarti dari merah yaitu rak awal dan hijau rak tujuan dan buzzer berbunyi. Habis itu LED kuning yaitu verifikasi berhasil. LED berkedip sebagai sinyal visual konfirmasi bahwa keseluruhan proses telah berhasil diverifikasi. Kabel jumper, breadboard, dan resistor yaitu berhasil, sistem stabil tanpa gangguan koneksi dan sesuai. Komponen ini antara komponen berjalan baik, tidak error dalam komunikasi yaitu alat pendukung saja. Jadi hasil implementasi menunjukkan bahwa sistem location transfer IoT ini mampu membaca data RFID dengan cepat dan akurat. Seluruh komponen seperti ESP32, RFID readers, OLED display, LED, dan buzzer dapat bekerja secara terintegrasi sesuai dengan rencanaan. Sistem juga mampu menampilkan informasi perpindahan lokasi barang secara real-time tanpa mengalami gangguan selama pengujian. Yaitu dan lanjut perbandingan kinerja sistem RFID dan manual. Aspek perbandingannya itu location transfer berbasis manual yaitu mengingat atau mencatat berpotensi human error. Dan lokasi transfer berbasis RFID yaitu teridentifikasinya otomatis melalui RFID atau pembacaan UID. Adapun resiko salah tempatnya yaitu pada manual itu tinggi dan lokasi transfer itu rendah. Waktu pencarian barang relatif lama dan lokasi transfer berbasis RFID lebih cepat. Dan kemudahan penggunaan. Kalau manual bergantung pengalaman dan pelatihan operator. Dan kalau RFID mudah dipahami dan dioperasikan. Dan akurasi data dari manual kurang konsisten, rentan error input. Dan kalau RFID lebih akurat, data langsung dari sensor. Dan adapun pembahasan hasil dan implikasi. Secara keseluruhan, implikasi sistem location transfer berbasis RFID ini terbukti sangat berhasil dan memberikan dampak signifikan dibandingkan metode konvensional. Hasil pengujian fungsional menunjukkan bahwa semua komponen mulai dari SP32 sebagai inti pemrosesan hingga RFID sebagai sensor input utama serta OLED dan buzzer sebagai output notifikasi bekerja secara harmonis dan sesuai perencanaan.
sesuai rancangan. Keberhasilan ini secara langsung mengatasi kelemahan mendasar dalam logistik gudang manual. Sistem RFID sebagai teknologi otomatis berhasil menghilangkan potensi resiko kehilangan catatan yang tinggi pada proses manual. Penghilangan data lokasi yang jauh lebih konsisten dan akurasi data ini vital. Sebab ini, membentuk fondasi bagi volume data yang lebih besar yang digunakan untuk mengambil keputusan strategis. Selain itu, kecepatan respons sistem yang hampir instan setelah kartu RFID dipindai terbukti meningkat efisiensi operasional secara drastis, mengurangi waktu yang terbuang untuk proses identifikasi dan verifikasi dengan kemampuan penyediaan dan perpindahan lokasi secara real time. Jadi kesimpulannya itu, perencanaan sistem location transfer berbasis ESP32 dan RFID ini telah berhasil diimplementasikan dengan memuaskan membuktikan bahwa solusi Internet of Things atau IoT sangat efektif untuk otomatisasi logistik internal. Kesuksesan ini ditandai dengan kinerja sistem yang stabil dan akurasi identifikasi barang yang tinggi, sehingga secara fundamental mengatasi resiko kesalahan pencatatan dan minimalkan waktu tunggu yang umum terjadi pada metode manual. Dengan kemampuan memberikan notifikasi real-time dan data yang konsisten, sistem ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional di warehouse produksi, tapi juga berfungsi sebagai sumber input data yang andal dan berkualitas. Data lokasi yang akurat dan real-time ini merupakan kontribusi vital bagi ekosistem big data logistik, memungkinkan analisis lebih lanjut untuk optimasi rantai pasokan. Baik, menurut bagi saya sudah cukup. Saya sudah menjelaskan satu persatu semuanya pada jurnal tersebut. Saya Faisal, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.